tadi saya membacakan satu firman Allah yang saya yakin kita sudah hafal semua. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman atau beriman tapi tidak merasa beriman, pikir dulu. Karena Allah memanggil di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang yang berpuasa itu sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyam, sekali keutamaan bulan suci Ramadan yang akhirnya mengantarkan seseorang menjadi predikat muttaqin. Sebagaimana Allah katakan la'allakum tattaqun. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang mungkin sudah diulang-ulang oleh para guru kita, ustaz-ustaz kita, tentang datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika naik mimbar. Suatu ketika Rasulullah naik mimbar dan mengucapkan kata-kata amin. Naik di tangga kedua mengucapkan kata-kata amin. Naik di tangga ketiga juga mengucapkan kata-kata amin. Para sahabat heran, dan ketika Rasulullah turun dari tangga mimbar, para sahabat berkumpul dan bertanya, ya Rasulullah, mengapa tadi engkau mengucapkan kata-kata amin, amin, amin 3 kali berturut-turut? Sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, tadi waktu aku naik di mimbar yang pertama, di tangga yang pertama, itu malaikat Jibril datang dan berkata, ya Muhammad, sungguh celakalah orang-orang yang apabila masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ini sudah di dalam bulan suci Ramadan ini. Hari keberapa Bapak Ibu? Hari ke-6 ya. Jadi harus hitungan kita. Kata Rasulullah, Jibril berkata, ya Muhammad, sungguh celaka orang-orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tapi ia keluar dari bulan itu, dosa-dosanya tidak sempat terhapuskan. Kata Rasulullah, amin. Ketika aku naik di tangga mimbar yang kedua, malaikat Jibril datang dan berkata, ya Muhammad, sungguh celakalah orang-orang yang apabila disebut namamu wahai Muhammad, mereka tidak bersalawat kepadamu. Makanya kalau kita di masjid, apalagi kalau Ramadan ada tarawih, biasanya ada salawat. Suara keyboardnya masuk. Itu Bapak Ibu jangan Suara keyboardnya masuk. Jangan enggan untuk menjawab salawat yang disampaikan oleh Bilal atau petugas. Minimal dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Makanya kata Jibril, sungguh celakalah orang-orang yang apabila disebut nama wahai Muhammad, mereka tidak bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, amin. Dan ketika aku naik di tangga mimbar yang ketiga, malaikat Jibril datang dan berkata, ya Muhammad, sungguh celakalah orang-orang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya, atau satu di antara keduanya, tapi kebersamaan mereka tidak mampu mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buat adik-adik yang masih kecil, buat bapak-bapak yang orang tuanya masih rentan, atau mungkin salah satu di antaranya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai kebersamaan kita dengan orang tua kita lebih banyak durhakanya dibanding dengan baktinya. Karena di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kata-kata kepada orang tua sebagai bentuk kedurhakaan kita. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu, kalau anak-anak kita yang masih kecil itu bukan lagi kata-kata, ekspresi wajah saja itu sudah bisa menunjukkan anak itu durhaka.
disuruh ibunya beli bawang ke warung. Nah, belikan ibu bawang. Kata anaknya, mama hari ini disuruh ke warung. Kata-kata itu bagian dari bentuk ketidaktaatan kita kepada Allah. Jadi kita masuk dosa besar. Makanya kata Rasulullah, celakalah orang-orang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya atau satu di antara keduanya, tapi waktu mereka bersama itu tidak mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas yang pertama saja karena kita berada di bulan Ramadan. Yaitu yang Jibril katakan, celaka orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan tapi Ramadan itu berlalu, dosa-dosa kita tidak sempat terhapuskan. Keutamaan yang pertama Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk meningkatkan sholat kita. Ada yang bertanya, emang sholat bisa ditingkatkan? Bisa. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita hanya bisa melaksanakan sholat fardu 5 kali, maka di bulan suci Ramadan hendaknya kita menambah sholat-sholat kita dengan sholat-sholat sunnah. Karena ada banyak sholat sunnah yang dapat kita lakukan untuk mengambil keutamaan bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib, Bapak Ibu. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi atau mendampingi sholat wajib. Kata Rasulullah, barang siapa yang istiqomah melaksanakan salat sunnah rawatib akan dibangunkan rumah di surga. Bapak Ibu nggak perlu beli rumah, dibangunkan rumah di surga. Kata Rasulullah, salat sunnah rawatib itu ada 12. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Saya tadi gembira dan bahagia ketika masuk ke masjid ini, masya Allah. Jumlahnya banyak, jamaahnya ramai, dan semangat salat sunnah. Ya 12 rakaat rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini salat sunnah rawatib. Di riwayat yang lain dikatakan kalau 4 rakaat belum sempat sebelum zuhur, boleh 2 rakaat. Jadi 10 totalnya. Ini salat sunnah yang mendampingi salat wajib, dan ia menentukan memperbaiki salat wajib kita. Karena biasanya Bapak Ibu kalau kita salat fardu itu macam-macam ingatannya. Ketika takbir Allahu Akbar, ada yang masih kejemuran, cucian, lumpia belum digoreng. Nah, itu bisa disempurnakan, ketidakhusyuan itu, kelalaian-kelalaian itu bisa ditutupi dengan salat sunnah wajib. Ada juga salat sunnah yang lain, salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat wajib, ada enggak. Yang berdampingan dengan salat wajib itu contohnya salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat di antara azan dan iqamah. Itu yang berdampingan dengan salat wajib. Tapi ada juga yang berdampingan dengan salat wajib, contohnya salat duha. Awal duha suruh, pertengahan duha, dan akhir duha, mulai jam 10 sampai menjelang zuhur. Apalagi salat witir, salat tarawih, salat tahajud, dan salat-salat sunnah yang lain. Di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk meningkatkan salat-salat sunnah. Jangan sampai dia berlalu, tapi kita tidak mampu mengambil keutamaan. Keutamaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, kalau kita ingin memperingati Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu diturunkan pertama kali Al-Quran. Ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu ada di luar bulan suci Ramadan. Jadi di bulan suci Ramadan ini kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, ambil Al-Quran, baca. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka akan dinilai satu pahala kebajikan, dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita membaca satu huruf. Kata Rasulullah, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Bapak Ibu tilawah surah Al-Baqarah ayat 1, alif lam mim, itu 3 huruf. Bapak Ibu bisa bayangkan satu hari tilawah 1 juz. Berapa huruf itu? Banyak, berapa ini? Dikalikan 700 kali lipat. Jadi rugi Bapak Ibu kalau di momentum bulan Ramadan di mana ruh dan jiwa kita dikeluarkan, kita juga tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka berlalulah bulan suci Ramadan ini tanpa kemuliaan ini. Yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah bulan Ramadan itu syahrul sedekah. Bulan Ramadan itu bulan sedekah. Bapak Ibu kalau menjadikan masjid ini, kalau berinfak masjid ini bulan Ramadan pas. Karena kata Rasulullah berbicara tentang kebajikan, tentang sedekah, Rasulullah mengumpamakan begini. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersedekah 1 butir kurma dan seteguk air untuk orang yang berbuka, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala kebajikan seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Itu perumpamaan kebajikan yang kita lakukan. Jadi kalau kita bagi infak 1 butir kurma dan seteguk air untuk orang yang berpuasa, itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kita bisa bayangkan kalau di sini ada orang berinfak masih total, semua jamaah dikasih gitu. Itu gak bisa dibayangkan oleh itu berkah dan kebaikan yang kita dapat. Oleh karena itu, kalau ada kotak infak berjalan, jangan diprototin. Apa ini lewat-lewat gitu. Siapkan infak dan sedekah terbaik kita. 30.000 coba itu. Banyak kan 30.000? Enggak. Kalau paket aja sebulan 85.000, 30 BB. Sebulan 30.000 cuma diusiakan minimal 1.000 sehari. Nah, kalau itu dirapel lagi sudah 30.000 sekali kesekian. Tapi ini gambaran kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu harus kita ambil agar kita tidak terjebak dengan rutinitas Ramadan. Tahun lalu kita Ramadan Bapak Ibu, tahun ini kita Ramadan, dan insya Allah tahun depan kalau banyak umur kita juga Ramadan. Tapi pertanyaannya, dari Ramadan ke Ramadan itu apa yang berubah dari diri kita? Atau sama saja? Sehingga kita tidak ingin merugi. Karena faktanya ada orang-orang yang tahun lalu sama-sama kita salat tarawih, sama-sama kita salat subuh, tapi tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengambil keutamaan fadilah dari bulan suci Ramadan, bayangkan ini Ramadan terakhir buat kita. Jangan-jangan tahun depan saya tidak sempat bertemu dengan Ramadan. Maka kita menjadi orang-orang yang serius, sungguh-sungguh dalam bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, keutamaan bulan Ramadan itu yang tidak terdapat di bulan-bulan lain adalah kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di bulan suci Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi 12 Bapak Ibu sekitar 83 tahun. Jadi kalau kita beramal di malam itu
tilawah Quran di malam itu, sholat tahajud di malam itu, bersedekah di malam itu, maka nilai pahala kebaikan yang kita lakukan itu setara dengan 83 tahun. Kita aja belum tentu bisa 60 tahun, belum tentu bisa 70 tahun, belum tentu bisa 83 tahun. Maka di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang ulama sudah sepakat bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada Ashrul Awakhir, di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Cuma jangan juga kita apa istilahnya ya, kaku ya, malam 22 gitu ya, nggak usah ikam, malam 24 gitu. Kenapa? Kita nggak tahu malam ganjil itu malam apa. Kalau saudara-saudara kita yang puasanya sedang hari Senin, nah beda kan dengan kita yang hari Selasa mungkin. Jadi malam genap bagi kita, mungkin malam ganjil bagi saudara-saudara kita yang lain. Jadi kalau kita 10 malam terakhir, kita alokasikan waktu kita untuk duduk diam di masjid, berzikir, berdoa, sholat, tilawah Quran dan seterusnya dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu tausiah subuh yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi buat kita semua, khususnya dari saya pribadi. Al-afwu minkum, al-haqq wa la takununna minal mumtarin. Wassalamualaikum